Ya, terima kasih Pak Edwin. Suara saya terdengar ya Pak ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Edwin dan Mekarsari yang telah mengadakan webinar kita ya. Dan juga saya ucapkan salam hormat saya kepada Pak Greg. Ya, dan ucapan selamat juga Pak. Bapak sudah meluncing agronomi yang terbaru, Golden Hope ya. Dan juga kepada Ibu Irni yang sudah berjuang untuk bagaimana memperbanyak nanti hasil-hasil dari silangan Pak Greg. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya men-sharing apa yang menjadi tugas saya oleh Pak Edwin pada pagi hari ini ya. Ya, tentang bagaimana kita bisa menghasilkan tanaman hias yang baik dan bisa menawan. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan bahwa saya ini adalah data diri saya, Catur ya. Salam untuk orang Pati, Wong Pati ya, sekali Klaren Jawa Tengah. Kemudian sekarang saya berdomisili di Medan. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi nomor kemudian kontak saya di sana ya. Bapak Ibu sekalian, saya lulusan dari IPB angkatan 26. Salam bagi para peserta semua yang juga mungkin senior ataupun adik kelas. Salam kita dari Kota Bogor ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pekerjaan saya sekarang sudah hampir sekitar 21 tahun lah mengabdi kepada dunia pertanian, khususnya bidang nutrisi ya. Bekerja di Maroke Tetap Jaya, kemudian juga membantu dan mengurus untuk kebun kami ada di Wahana Subur Jaya, di Kebun Selangit Farm kami sebutnya, di Tapanuli Utara di Seborong-Borong. Selamat Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu setelah pandemi ini boleh jalan-jalan ke sana ya. Kita ada kebun jeruk, kemudian hidroponik, kemudian melon. Ya, bunga-bungaan belum kita main, mungkin rencana nanti kemudian hari kita ada nursery juga. Oke. Bagaimana bahasan kita hari ini? Saya ingin men-sharing tentang menghasilkan tanaman hias tampil prima dan menawan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ajak bagaimana cara untuk berkomunikasi lah dengan tanaman Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini adalah saya men-searching, jarang saya berbicara tentang tanaman hias, lebih banyak kepada tanaman hortikultura, cabai, tomat, dan sebagainya. Tapi menjadi menarik karena tantangan dari Mekarsari, saya searching apa sih tanaman hias dan sebagainya. Bahwa tanaman hias adalah semua jenis tanaman ya, memiliki nilai hias, yaitu bunganya, buahnya, bijinya, batangnya, tajuknya, cabang, daun, akar, aroma, dan sebagainya yang menimbulkan kesan hias. Jadi ternyata tanaman hias itu luas ya. Tadi Pak Greg menampilkan hanya dari aglonema saja sudah demikian menarik. Ya, banyak sekali warna-warni, bukan hanya dari bunga, ternyata dari daunnya pun juga menarik sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata tanaman hias juga banyak sekali pengelompokannya yang harus Bapak Ibu sekalian kenali ya. Perhatikan bahwa ada siklus hidupnya, ada yang anual jadi hanya setahun saja. Kemudian yang 2 tahun, kemudian ada yang perennial yang disebut dengan tanaman tahunan. Jadi lebih daripada 2 tahun umur hidupnya. Demikian juga ada yang tanaman hias bisa secara indoor, outdoor, ya, dataran tinggi, dataran rendah. Jadi kita harus menyesuaikan semua pengelompokan ini agar bisa menghasilkan tanaman hias yang baik. Demikian juga fungsi-fungsinya Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali fungsinya. Jadi kalau tujuannya Bapak Ibu sekalian ketahui, maka pendekatan yang Bapak Ibu lakukan terhadap tanaman hias bisa lebih baik ya. Oke, ini adalah dari keluarga tadi Pak Edwin singgung-singgung bahwa keluarga Araceae atau arum atau aroid yang mungkin Bapak Ibu sekalian sangat terkenal dengan genusnya yang setiap tahun, bukan setiap tahun, mungkin akan seterusnya mengganggu, bukan mengganggu, akan menjadi booming ya. Dari keluarga aglonemanya, anthuriumnya, monstera. Kemarin kita lihat yang yang monstera ya, demikian memviral ya, berwarna-warni, daunnya indah. Terus kemudian dari keluarga philodendron juga. Bapak Ibu sekalian, yang menarik sama saya juga bahwa famili dari aroid ini ternyata itu bunga bangke ya, Amorphopalus itu juga keluarga dari familia dari Araceae ini. Dan kebetulan di sini ada Calla lili ya, Santadeschia. Ini adalah juga tanaman dari keluarga Araceae.
Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi mengingatkan saya juga karena S1 saya juga mengambil kultur jaringan. Kebetulan saya juga memperbanyak waktu itu mengambil Strategia Remani waktu itu ya. Oke, bagaimana kita berbicara dengan tanaman? Bapak Ibu sekalian, untuk bisa berbicara dengan tanaman, ini adalah syarat dasar tumbuh normal dari semua tanaman. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian tadi perhatikan bahwa Ibu dari BPTP, Ibu Irni ya, menumbuhkan tanaman di dalam kultur jaringan tetap membutuhkan unsur-unsur hara seperti kayak nitrogen, fosfor, kalium dan seterusnya yang dibagi dalam media tadi. Terus kemudian tanaman juga membutuhkan ada cahaya, kemudian ada air, kemudian ada gas. Jadi paling tidak itu adalah syarat normal dari untuk tanaman, semua jenis tanaman untuk dapat tumbuh ya, yang melaksanakan fotosintesis. Oke. Ini adalah tugas, ini adalah kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa tanaman hias yang dilihat ya, secara yang kami sebut dengan fenotipik, itu adalah perpaduan dari genetik dengan lingkungan. Jadi ada pengaruh genetik, ada lingkungan ataupun kombinasi keduanya ya. Faktor genetik tadi Bapak Ibu sekalian sudah dibawa oleh Pak Greg, kemudian diperbanyak oleh Ibu Irni. Kemudian tugas saya adalah bagaimana berbicara, bagaimana melingkarnya dengan faktor yang mempengaruhi lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah bisa menyebabkan juga perubahan fenotipik yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Cuma masalah genetik adalah bisa diturunkan, tapi lingkungan adalah tidak bisa diturunkan. Jadi kita harus jeli apakah pengaruhnya adalah primer, sekunder, atau tersier. Bapak Ibu sekalian, bahwa kelebihan dan kekurangan itu adalah sama buruknya. Terutama untuk tanaman hias yang Bapak budidayakan, itu adalah masalah air yang paling penting. Kekurangan dan kelebihan juga akan mengganggu pertumbuhan. Demikian juga dengan sinar matahari, ya. Kelebihan dan kekurangan pun juga akan mengganggu penampilannya. Di sini juga ada nutrisi, temperatur, kelembaban, ya, RH, ataupun gangguan dari organisme pengganggu tanaman. Oke. Kalau Bapak Ibu sekalian kita bicara tentang faktor pengaruh lingkungan tadi, genetik dengan lingkungan bisa kita bagi dua, yaitu abiotik dengan biotik. Nah, kita bicara tentang biotik. Biotik adalah semua yang menyebabkan, adalah penyebab yang hidup ya, yang baik orang disebut dengan makroorganisme ataupun mikroorganisme yang kecil ataupun yang kasat mata. Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa lingkungan biotik ini, sebagai contoh di makroorganisme, ada namanya serangga pengganggu berkaki 8 dan juga ada organisme pengganggu berkaki 6. Kadang-kadang kita mengendalikan yang namanya insek ya, berkaki 6, kita pakai insektisida. Tapi bagi serangga yang berkaki 8, kita harus menggunakan akarisida ya. Jadi kalau menggunakan insek dia tidak mati Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ada pengganggu misalnya hewan berkaki besar 4 atau 2. Kemudian bahkan ada makroorganisme yang tidak berkaki seperti kayak siput ya, moluska. Untuk mikroorganisme tentu saja pengganggu adalah bakteri dari fungi ataupun virus ataupun nematoda. Ya, tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian misalnya tanaman adalah terganggu dengan mikroorganisme ini ya, bakteri yang menggunakan bakterisida, fungi ya menggunakan fungisida, kemudian nematoda menggunakan nematisida. Virus kadang-kadang susah juga untuk dikendalikan ya. Ya. Dan ciri-cirinya dari biotik ini adalah ada bekas gigitan biasanya, kemudian pola serangannya sporadis, dan biasanya adalah kalau dari makroorganisme penyebabnya adalah serangga atau hewan, biasanya ada jejak, misalnya kotorannya tertinggal di situ. Jadi kita bisa tahu bahwa itu adalah serangan dari serangga atau hewan. Tapi kalau bila gangguannya adalah dari mikroorganisme seperti kayak bakteri, fungi, virus itu menular ya. Jadi bisa menular dengan cepat ataupun lambat. Ini adalah tentang kita bicara tentang faktor biotik lingkungan. Nah, bagaimana dengan abiotik? Ya, penyebab yang mengganggu ini adalah tidak hidup ya. Jadi bisa berbentuk cair, padat, gas, atau keadaannya kekurangan kelebihan juga bisa menjadi masalah yang serius untuk tanaman hias kita. Seperti kayak air, oksigen, karbon dioksida, sinar matahari, suhu, kelembaban, dan kemudian dari nutrisi. Ini ciri-cirinya adalah serempak atau luas, kemudian ada polanya, biasanya tidak ada bekas gigitan ataupun jejaknya ya Bapak sekalian. Kemudian tidak menular ya, lain dengan biotik, terus kemudian menyebabkan kerusakan yang cepat dan tiba-tiba. Ya biasanya ada polanya itu.
Itu dari abiotik. Nah, bagaimana pola dari kerusakan pada daun? Kita biasanya bagi 3 ya dari akibat dari abiotik, yaitu adalah klorosis, nekrosis, kemudian malformasi. Klorosis adalah kehilangan hijau daun, nekrosis itu adalah biasanya daunnya mati ya, ada kerusakan jaringan. Kalau malformasi adalah biasanya bentuknya ya abnormal dari daun ataupun bagian tubuh tanaman lain yang bisa kita lihat. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu sekalian bagi setiap jenis tanaman akan menunjukkan gejala yang berbeda. Ini sambil contoh dari akibat kekurangan nutrisi, kemudian ada kelebihan nutrisi juga menunjukkan gejala, kemudian juga masalah mengenai kekurangan atau kelebihan cahaya dan air. Ini kita bagi misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin berkomunikasi dengan tanaman adalah ada unsur hara makro, ada mikro ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya NPK adalah makro, kita bicara di daun tua. Ini adalah gejala, ini sambil dari tanaman eukaliptus. Ada 2 contoh spesies tanaman eukaliptus, Bapak Ibu sekalian perhatikan, bisa polanya bisa berbeda. Tapi bahwa N dengan P dengan K biasanya adalah unsur hara yang mobile. Kita bisa dengan amatinya dari daun yang lebih tua. Kemudian bisa kita lihat bahwa letak dari kekurangan magnesium dengan mangan itu biasanya di daun dewasa pertengahan. Tetapi pada daun yang pucuk biasanya adalah gejala yang umum bisa kita lihat adalah dari kekurangan unsur mikro seperti besi, kuper, zinc, boron. Kemudian ada 2 unsur hara makro yang bisa kita lihat amati di bagian pucuk atau muda adalah kalsium dengan sulfur. Dengan latihan, dengan masalah di lapangan, Bapak Ibu sekalian bisa nanti belajar lebih dalam bagaimana mengamati dan berkomunikasi tentang masalah nutrisi ini. Ini adalah contoh lain adalah tanaman jeruk, Bapak perhatikan. Ini kekurangan kalsium dengan magnesium. Kemudian ada di Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan di daun pucuk adalah unsur mikro. Ini adalah contoh lain pada tanaman sayuran misalnya Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh ini supaya menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tanaman yang berbeda, kemudian simptomnya yang gejala yang Bapak Ibu sekalian yang lihat juga bisa berbeda. Ya, ini seperti kekurangan kalsium, ya biasanya daunnya mangkok, kemudian pertumbuhannya terhambat karena ada di titik tebu. Demikian juga misalnya pada tanaman pagoda demikian. Ini Bapak Ibu perhatikan bahwa simptom yang ditimbulkan juga bisa berbeda-beda, tapi ada pola tertentu yang bisa kita amati dan belajar. Kemudian pH menjadi hal yang penting Bapak Ibu sekalian karena mempengaruhi ketersediaan hara, kerja organisme tanah pun juga akan terganggu, kemudian fungsi dan kerja akar. Bapak Ibu perhatikan bahwa akar dari tanaman akan terganggu bila pH-nya asam ya, karena tertekan oleh keracunan aluminium. Oke, bagaimana kita mengatur misalnya Bapak Ibu sekalian tentang rasio N nitrogen, fosfor dan kalium? Ya. Kita biasanya adalah membagi 3 saja Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tahap vegetatif utamakanlah nitrogen sama fosfor, kaliumnya tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertimbangkanlah bahwa N dengan P dengan K rasio yang seimbang pada waktu dia dewasa, dan kemudian pada tahap generatif di mana pembesaran atau misalnya kita membutuhkan kualitas buah dan sebagainya yang lebih baik, maka kalium dengan nitrogen itu adalah yang lebih diutamakan. Jadi ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan tanaman terhadap rasio nitrogen, fosfor, dan kalium. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa pupuk NPK katakanlah yang di pasaran itu banyak sekali formulanya. Misalnya 16-16 itu 111, misalnya 15-9-20 berarti kaliumnya tinggi. Berarti adalah untuk tahap generatif. Demikian juga formula-formula yang lain. Oke, ini adalah yang kami tawarkan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya untuk tanaman hias ataupun tanaman yang lain, kita ada seri profit atau pupuk daun. Ya, gunakanlah misalnya profit hijau adalah untuk N tinggi, profit merah adalah K yang tinggi, profit orange adalah kaliumnya tinggi. Bila ingin P dengan K yang tinggi bisa menggunakan profit maxi. Jadi cukup sederhana, pakailah 1-2 gram per liter air saja, difoliarkan, dikocorkan, beres. Tapi untuk misalnya untuk kebutuhan nutrisi mikro lengkap kita menggunakan Vitoflex. Ya, di sini adalah mikro lengkap sekali. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian ini adalah untuk di tanah ya, ataupun untuk di foliar, tidak untuk kultur jaringan seperti kayak Ibu Irni bilang, karena menggunakan hara yang berbeda. Ini adalah contoh pemupukan aglomenema, Bapak Ibu sekalian nanti boleh kita bicara lebih lanjut dosis-dosisnya.
kemudian juga media tanam itu menjadi penting untuk media tanam tanaman pot ya, tanaman hias, karena dia harus bersifat poros dan bisa membuang air dengan baik supaya mencegah kebusukan akar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika ingin belajar lebih lanjut, kita memiliki media sosial cukup banyak ya. Kunjungi dan belajar di sana, karena kita bisa banyak sekali ragam pupuk yang kami sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian juga Bapak boleh mendownload ya, kita punya brosur kurang lebih ada sekitar 40 jenis tanaman untuk yang di tanah ya. Bisa untuk rekomendasi lengkap pemupukan tersebut. Demikian juga pada website kami, media sosial kami juga melakukan edukasi-edukasi tentang lebih detail tentang apa itu unsur hara, NP dengan keadaan seterusnya. Bapak Ibu sekalian bisa belajar di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir bahwa apa yang Bapak Ibu sekalian lihat ya, banyak sekali adalah gangguannya. Jadi perhatikan apa yang menjadi penyebab, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa kendalikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Edwin untuk kira-kira kita bisa berdiskusi kembali lebih dalam